一共消耗了300滴气血能量。 Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap semangat dan selalu ceria ya. Di video kali ini Mimin akan lanjut membahas Donghua berjudul Wuying Sanqiandou episode 5 dan 6. Sebelum masuk rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist dari Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah gak usah berlama-lama, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Scene awal diperlihatkan wanita yang sebelumnya memantau pertarungan Su Wuzhou ternyata bernama Dai Yaoyao. Yaoyao sendiri tidak menyangka bahwa keluarga Qin yang menerima mantu seorang pecundang, ternyata mantu tersebut adalah seorang master bela diri. Diketahui kalau Yaoyao ini adalah seorang guru bela diri yang sebelumnya sudah disewa oleh keluarga Qin. 竟然是一个隐藏的武道高手。天府之前特聘的那个武道老师，糟了，我杀人的事情。 Kekhawatiran mulai terlihat di wajah Su Wuzhou, di mana dia baru saja membunuh 2 orang sekaligus di hadapan wanita ini, serta rahasia dari mangkuk reinkarnasi tidak boleh diketahui oleh siapapun. Bagi Yaoyao, rahasia yang dimiliki oleh Su Wuzhou bukanlah sebuah masalah, namun menyembunyikan sebuah kejeniusan dengan berpura-pura menjadi pecundang, membuatnya menuduh Su Wuzhou adalah seorang pria masokis. Buat kalian-kalian yang nggak tahu apa itu masokis, nih Mimin kasih penjelasannya ya. Tiba-tiba saja ketika Yaoyao mendekat ke arah Su Wuzhou, keterampilan medis Yin dan Yang dari reinkarnasi Pak Tua Song Yu langsung aktif secara otomatis untuk melihat kalau Yaoyao sedang mempunyai sebuah penyakit. Diketahui kalau Yaoyao sendiri memiliki luka di bagian jantungnya dan secara percaya diri Su Wuzhou berkata jika penyakit tersebut tidak disembuhkan, bisa saja hidup Yaoyao akan terancam. 这是啊？我有没有病暂且不说，恐怕就活不了多久了。 Sontak perkataan Su Wuzhou membuat Yaoyao kaget karena tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui luka dalam yang dia derita. Karena sakit jantungnya tidak boleh ada orang lain yang mengetahui. Dengan sebuah pisau, Yaoyao langsung berniat membunuh Su Wuzhou di tempat ini demi keamanan. Sambil berpura-pura takjub dengan kemampuan Su Wuzhou, Yaoyao sudah siap menikam Bang MC kita dari arah belakang. Namun sayangnya hal tersebut batal dia lakukan karena Bang MC berkata bahwa hanya dia di kota Lin'an ini yang bisa menyembuhkan penyakit jantung yang diderita oleh Yaoyao. 只有我能治，我当然能治。如果你真的能治好我， Dengan magis rayuan yang dimiliki, Yaoyao berusaha untuk mempengaruhi Su Wuzhou untuk mau ikut dengannya. Namun ya, magis dari rayuan Yaoyao tidak mampu untuk menembus kekuatan dewa yang sudah direinkarnasikan kepada Bang MC. Lagi-lagi kejadian ini membuat Yaoyao kaget karena bagaimana bisa bocah kecil dengan ranah esensi darah bisa menghancurkan pesona magis rayuan yang dia buat. Su Wuzhou kemudian menjelaskan aturan yang harus dipatuhi oleh Yaoyao jika ingin dia menyembuhkan lukanya adalah dengan membayar sejumlah uang kepada Su Wuzhou. 杀人偿命，治病给钱，你不会以为我会馋你的身子吧？ 公子打算要多少钱呢？ Su Wuzhou juga berkata bahwa dia sama sekali tidak tertarik dengan sebuah bayaran tubuh yang hendak dilakukan oleh Yaoyao. Karena mempertimbangkan Yaoyao pernah menjadi guru bela diri untuk keluarga Qin, Su Wuzhou mengangkat 3 jarinya sebagai harga yang harus dibayarkan untuk sebuah pengobatan sakit jantung Yaoyao. Sontak hal tersebut membuat Yaoyao senang di mana menurutnya harga 300.000 tael adalah sebuah harga yang cukup murah untuk menyembuhkan penyakit yang dia derita. Bagong, ternyata bukan 300.000 tael yang dimaksud oleh Bang MC, melainkan hanya mematok harga 300 tael saja untuk sekali pengobatan. 先说好啊，300两，本少概不赊账。300两。 Yaoyao pun kaget mendengar harga tersebut karena menurutnya itu adalah harga yang cukup murah. Namun ya dengan kepintarannya Yaoyao berpura-pura bahwa harga yang ditawarkan agak kemahalan sambil merayu Bang MC kalau dia ingin melihat efek pengobatannya terlebih dahulu.
Dengan gayanya yang sok cool, Bang MC pun menyetujui permintaan Yao Yao serta berpikir bahwa Yao Yao adalah gadis yang bodoh karena menurut pengobatan Yin dan Yang mengobati penyakitnya sangatlah mudah. Cok. 这个傻妞，这个病只需几根针便可，赚大发了。 Sementara bagi Yao Yao, dia juga menganggap kalau Suwuzo PA nggak ketolong karena mematok harga pengobatan sangat murah dan dia bisa untung banyak kali ini. Singkat cerita, masih berada di dalam gudang senjata, Suwuzo sudah bersiap untuk melakukan pengobatan kepada Yao Yao. Sementara dari arah luar ada seekor anjing peliharaan keluarga Qin yang penasaran serta mengintip apa kegiatan yang sedang dilakukan oleh Suwuzo. 方才不要偷看啊！ Beberapa saat kemudian, Suwuzo sudah selesai melakukan pengobatan dan terlihat kalau Yao Yao merasa tubuhnya sudah sembuh dari penyakit jantung yang sebelumnya dia derita. Bersamaan dengan itu pula, Suwuzo langsung meminta bayaran yang sebelumnya dia pasang untuk sekali pengobatan. 好像真的好了。少废话，拿钱来。 300两，一文不少。 Dengan sukarela dan hati yang gembira, Yao Yao pun memberikan 300 tile kepada Bang MC kita guys. Mendapat 300 tile sontak membuat Suwuzo senang karena dia hanya melakukan beberapa tusukan jarum saja kepada Yao Yao. Melihat ekspresi Suwuzo yang begitu senang ketika menerima 300 tile, membuat Yao Yao bertanya apakah Suwuzo kekurangan uang, padahal dia adalah seorang mantu dari keluarga Qin yang dikenal memiliki banyak bisnis. Bukan urusanmu, ucap Bang MC kita kepada Yao Yao. 我看你虽然贵为秦家女婿， 不用你管。 Mendapat jawaban seperti ini membuat Yao Yao sedikit kecewa karena dia hendak menawarkan sebuah kesepakatan dengan Suwuzo. Namun ia mendengar kata sebuah kesepakatan membuat Suwuzo langsung berubah pikiran serta menanyakan kesepakatan apakah yang akan mereka buat. Yao Yao pun menjelaskan kalau dia memiliki seorang teman yang terkena sebuah penyakit aneh dan harusnya dengan kemampuan Suwuzo akan mudah untuk mengobati penyakit aneh tersebut. Jika nanti Suwuzo berhasil mengobati rekan dari Yao Yao, dia berjanji akan memberi tambahan 200 tile lagi. Namun dengan gaya tenggilnya Suwuzo ternyata menginginkan uang yang lebih banyak dari sebelumnya, yaitu 500 tile. Yao Yao pun menawar kesepakatan dengan meminta 300 tile dan Bang MC kita pun setuju-setuju aja guys. Waduh. 看不起谁呢？500两，不行，最多300两。爱成交，走。现是100两。 Beberapa saat kemudian, Yao Yao bersama dengan Suwuzo mendatangi sebuah rumah untuk menemui seseorang bernama Yu Feng. Diketahui Yu Feng adalah rekan dari Yao Yao yang sebelumnya dijelaskan terkena sebuah penyakit yang cukup aneh. Datangnya Yao Yao ke hadapannya membuat Yu Feng takut karena diketahui orang yang menangkap dan membuat Yu Feng dirantai di dalam kamar seperti sekarang adalah Yao Yao sendiri. Yao Yao menjelaskan kalau kedatangannya kali ini untuk membebaskan serta mengeluarkan racun yang sudah ditanam oleh ayah Yu Feng pada saat ini. Tentu saja awalnya Yu Feng tidak percaya karena sikap yang ditunjukkan oleh Yao Yao sangat berbeda dan membuatnya malah takut. Sambil melepaskan rantai yang mengikat Yu Feng, Yao Yao memberitahu selama Yu Feng bisa melakukan satu hal untuknya, dia berjanji akan menyembuhkan racun aneh yang ada di dalam tubuh Yu Feng. Yu Feng sendiri tanpa ragu-ragu berjanji akan menuruti semua permintaan dari Yao Yao jika memang benar racun di dalam tubuhnya bisa dihilangkan. 只要你答应为我做一件事， 你真的能帮我解毒？说的是真的，我可以答应帮你做件事。 许无舟，进来吧。 Suwuzo pun pada akhirnya masuk ke dalam ruangan dan langsung melakukan pengecekan kepada Yu Feng tentang penyakit apa yang sebenarnya dia derita. Betapa kagetnya Bang MC kita ketika mengetahui kalau Yu Feng menderita penyakit kurap. 我去，原来你朋友得的是花柳病啊！ Keadaan ini membuat Yu Feng kesal sembari menyalahkan semua perbuatan ayahnya yang sudah memberinya penyakit kurap seperti ini.
Diketahui bahwa dulu sang ayah takut jika Yufeng suka bermain dengan wanita, jadi alasan tersebut yang digunakan untuk memberikan sebuah penyakit kurap kepada tubuh Yufeng. 都怪我那个死鬼老爹，都不敢靠近我了。 Setelah diterawang menggunakan teknik medis Yin dan Yang, Suwuzo menyadari bahwa penyakit kurap tersebut hanya diperuntukkan untuk menakut-nakuti wanita yang berdekatan dengan Yufeng. Dia pun segera meminta Yufeng untuk membuka bajunya agar bisa melakukan sebuah penyembuhan. Dan lihatlah kelakuan Yufeng ketika diminta membuka bajunya ya guys. 好，我去，扶他，回手熟啊！ 这个无耻的家伙！ Kelakuan Yufeng ini membuat Yao Yao merasa malu dan berpikir seharusnya tadi dia langsung mengkebiri Yufeng saja. 果然好了。 Singkat cerita, Suwuzo sudah berhasil mengobati Yufeng dan kelihatan kalau Yufeng cukup puas dan berterima kasih atas kinerja penyembuhan yang dilakukan oleh Bang MC. Suwuzo sendiri mengatakan kalau Yufeng tidak perlu sungkan dan di saat yang bersamaan langsung menagih uang sebanyak 300 tael kepada Yao Yao. Ketika Yao Yao memberikan uang 300 tael, tentu saja membuat Yufeng sangat kaget karena dia mengira bahwa Yao Yao sudah menyewa Suwuzo dengan begitu mahal, namun ternyata hanya membayar 300 tael saja. Lebih parahnya lagi, Yufeng merasa kesal karena hanya dengan 300 tael saja dia harus berhutang sebuah janji kepada Yao Yao. 什么？300两，区区300两欠了戴瑶瑶一个承诺，能轻松解开我爹下的毒。 Karena paham kalau Bang MC bukanlah orang yang sederhana karena berhasil mengobati racun yang diberikan oleh sang ayah, Yufeng pun berencana mendekati Suwuzo agar kelak dia bisa mendapatkan sebuah keuntungan seperti Yao Yao. Tanpa ragu-ragu, Yufeng langsung mengajak Suwuzo untuk pergi meminum anggur di sebuah kopi pangku. 小肖，不如去楼下喝一杯。啊？ Sambil meminum anggur serta makan malam, Suwuzo berterima kasih kepada Yufeng karena berkat tuntunannya dia bisa mengetahui kalau ranahnya sekarang berada pada esensi darah tingkat 6. 哪里用得着我指点？来，喝酒喝酒。 Ketika Yao Yao ikut bergabung ke meja makan, dia langsung menanyakan apakah benar dalam kompetisi keluarga besok Suwuzo akan bertaruh dengan Shisan dari keluarga Si. Karena paham kalau Shisan sudah berada pada ranah esensi darah tingkat 7, Yao Yao membuat prediksi pasti Bang MC akan kalah dalam kompetisi besok. Suwuzo sendiri membenarkan taruhan tersebut dan perihal cara mengalahkan Shisan, Yao Yao tidak perlu khawatir karena dia sudah menyiapkan sesuatu guna bisa memenangkan kompetisi. 岂不是必败无疑？没错，我自有办法。 Yufeng pun menyambung pembicaraan dengan yakin kalau Suwuzo tidak akan kesulitan karena toh sebelumnya juga dia sudah membunuh Shisan dan juga Si Lei yang berada pada ranah esensi darah tingkat 6. Singkat cerita, Suwuzo sudah kembali ke dalam gudang senjata milik keluarga Qin dan bersamaan dengan itu pula dia langsung menggunakan mangkuk reinkarnasi untuk merubah 300 tael yang diberikan oleh Yao Yao menjadi sebuah esensi darah murni. Karena totalnya mempunyai 600 tael, berarti esensi darah murni yang bisa dihasilkan malam ini oleh mangkuk reinkarnasi adalah sebanyak 600 tetes. Dan dengan banyaknya esensi darah tersebut, Bang MC sangat percaya diri besok ranahnya akan sama atau bahkan lebih tinggi ketimbang Shisan. 就是600滴气血能量，不信我的修为超不过谢山那家伙。气血8冲9冲，一共消耗了300滴气血能量。 Beberapa saat kemudian, terlihat Suwuzo sudah berhasil menyerap 300 tetes esensi darah murni dan menjadikan ranahnya naik ke tahap esensi darah tingkat 9. Dia juga merasa penasaran apakah bisa memasuki ranah Haotian jika sudah selesai mengkonsumsi 600 tetes esensi darah murni. 能不能一举突破到后天境？ 9日当空。
Ketika mencoba untuk mengkonsumsi sisa 300 esensi darah, terlihat Bang MC mengeluarkan sebuah aura bernama Langit 9 Lapis. Kejadian ini sontak membuat Yao Yao dan juga Yu Feng yang sedang memantau menjadi kaget. Yu Feng sendiri tidak menyangka kalau dia bisa bertemu dengan seorang jenius dari kota Lin'an yang kecil ini. 竟然能遇到如此奇才！ Menurut Yao Yao, kota Lin'an adalah sebuah tempat leluhur agung, jadi tidak heran bisa menemukan seorang jenius. Namun dia juga cukup takjub karena orang yang berhasil mendapatkan visi langit 9 lapis di ranah esensi darah sebelumnya hanya satu orang saja. Orang tersebut adalah salah satu dari 9 pendekar pedang terkuat di dunia, yaitu Chen Jinhong. 能在气血境便达到9日当空一项的， 天下9痴之一的剑痴， Sementara itu, Su Wuzo sendiri merasa heran kenapa dia tidak beranjak dari ranah esensi darah tingkat 9, padahal sudah menghabiskan 600 esensi darah murni. Sampai di sini dia sendiri belum mengetahui kalau dia mendapatkan visi langit 9 lapis yang disebutkan oleh Yao Yao sebelumnya. Kita di sini juga belum diberitahu ya guys keistimewaan dari visi langit 9 lapis tersebut. 从气血6重直接冲到气血9，还是没有冲破气血9重的束缚。气血9重如此难以突破吗？不行，我得好好研究研究，不容有失啊！ Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys ya. Sampai di sini dulu video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Saya selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye.